Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari bersama kita mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah karena pada siang ini kita bisa melakukan kajian mingguan kita dengan metode online. Selain kita bisa melaksanakan kajian mingguan, selain itu juga kita bersyukur pada Allah karena rasa syukur akan menambah ketenangan jiwa kita. Rasa syukur bisa mengentaskan segala persoalan hidup yang akan kita rasakan. Rasa syukur bisa menambah kekuatan pada kita dari perasaan lemah yang kita rasakan. Salawat dan salam tak pernah bosan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah, pada siang ini kajian kita beri judul doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang selama ini merasa bahwa doanya belum dikabulkan Allah. Atau ada orang yang merasa bahwa selama ini doanya telah dikabulkan oleh Allah. Bahkan ada juga orang yang mengeluh bahwa dia merasa doanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Untuk itulah siang ini saya akan berbagi ilmu kepada para jamaah dengan niat mengingatkan kembali ilmu yang sebelumnya mungkin sudah pernah ibu-ibu ketahui. Jamaah yang berbahagia, ada dua hal yang perlu kita ketahui pada kajian kita siang ini. Yang pertama, kenapa kita mesti berdoa? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang baik agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alasan kita mesti berdoa adalah berdoa itu merupakan fitrah kehidupan bagi setiap manusia. Jadi doa itu merupakan fitrah. Allah telah menjelaskan hal tersebut dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa iz akhadha rabbaka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, manusia menjawab, bala, betul kami, engkau Tuhan kami. Syahidna, kesaksian manusia. Ibu-ibu jamaah taklim, dari ayat tersebut di atas kita dapat memahami bahwa ada janji antara manusia dengan Tuhannya, ya Allah. Apa janjinya? Kita sebagai seorang hamba, Allah sebagai Tuhan kita, itu janji. Jadi secara fitrah seorang hamba selalu minta pada Tuhannya ketika apa dia butuh. Dan janji Allah sebagaimana Rabb kita, Tuhan kita, Allah akan penuhi segala kebutuhan kita. Itulah fitrahnya kita berdoa sebagai hamba. Kalau dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Bahwa doa itu fitrah kita bisa buktikan. Sekaya-kayanya orang, dia pasti berdoa. Minimal doanya usahanya selalu lancar. Setinggi-tingginya jabatan orang, dia juga tetap akan berdoa. Supaya naik pangkat atau jabatannya tetap langgeng. Nah,
Apalagi kita orang biasa, pasti kita berdoa ketika kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Yang kedua, berdoa itu merupakan jalan bagi kita mengharap kebahagiaan yang telah dijanjikan Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbakum ud'uini astajib lakum. Saya garis bawahi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan kukabulkan bagimu doamu. Jadi itu sudah janji Allah, makanya kita berdoa. Jadi kenapa kita butuh berdoa? Pertama, fitrahnya manusia butuh doa. Yang kedua, memang janji Allah akan memberikan apa yang sudah dijanjikan, memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, bagaimana cara kita berdoa? Sebagaimana kita ingin melakukan sesuatu apapun, kita pasti ada tata caranya. Begitu halnya juga doa, pasti ada caranya agar doa kita itu dikabulkan Allah. Yang pertama, doa itu dilakukan lewat sholat. Ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu saya garis bawahi. Mintalah kepadaku, kata Allah, bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan dengan sholat. Berarti sudah pasti jaminan Allah bahwa cara berdoa yang baik itu adalah lewat sholat. Ada beberapa penjelasan hadis Rasulullah tentang berdoa di saat sholat. Di mana saja tempatnya, ada ketika saat kita berdiri, ada ketika saat ruku, ada ketika saat sujud, dan di saat sebelum salam. 4 tempat ini insya Allah kalau kita berdoa di dalam tempat 4 sholat ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selain dengan sholat, selalu beristighfar. Kenapa? Ternyata istighfar itu adalah salah satu cara doa kita dikabulkan. Hal ini dibuktikan oleh hadis Rasulullah tentang kisah seorang tukang roti yang hidup di zaman Imam Ahmad bin Hambal. Si tukang roti ini digelar ahli istighfar. Dengan istighfarnya, dengan kekuatan istighfarnya, setiap apa yang dia inginkan selalu diberi Allah. Terakhir doanya, ia ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Singkat cerita, Imam Ahmad bin Hambal di negeri satu berbeda, tergerak hatinya untuk pergi ke negeri tempat si tukang roti berdomisili atau berdiam diri. Ketika bertemu dengan si tukang roti, Imam Ahmad mengatakan, Astaghfirullah, Alhamdulillah, inilah perjalananku digerakkan oleh kekuatan istighfarmu. Jadi ini bukti bahwa istighfar itu salah satu untuk mengabulkan doa. Yang ketiga, setiap amalan yang kita kerjakan harus didasarkan dengan cinta kepada Allah. Ini yang paling takjub. Kalau sudah amalan dilakukan dengan karena cinta kepada Allah, apapun yang kita minta, belum kita minta pun Allah sudah berikan. Karena kenapa? Allah sudah mencintai kita sebagaimana kita mencintai Allah. Yang keempat, cara berdoa agar dikabulkan ada syaratnya. Hendaklah menyegerakan apa yang diperintahkan Allah agar doa kita itu dikabulkan. Ini juga dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 184. Potongan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu. Artinya apa? Aku kabulkan permohonan orang yang meminta kepadaku. Ujibu da'watid da'i idza da'ani falyastajibu. Dan hendaklah dia segera memenuhi perintahku. Jadi ibu-ibu majelis taklim yang berbahagia, ini yang paling utama.
Jika ingin permohonan kita dikabulkan oleh Allah, maka kita mesti menyegerakan memenuhi perintah Allah. Jangankan kepada Allah ya, kita diundang sama Pak Gubernur jam 7, biasanya ibu-ibu jam 6 sudah dandan, sudah nyampe di kantor balai kota. Apalagi Allah yang meminta kita sholat subuh jam 4.43. Bila perlu jam 4 itu sudah duduk zikir, istighfar, sholat sunat fajar, lalu subuh kita lakukan. Itu yang lebih baik. Ini salah satu bukti bahwa kita menyegerakan apa yang diserukan oleh Allah. Baiklah jamaah taklim yang saya hormati, kesimpulan dari pembicaraan kita siang ini, ada beberapa cara agar doa kita dikabulkan Allah. Yang pertama, doa kita panjatkan saat melakukan sholat. Yang kedua, selalulah beristighfar. Yang ketiga, setiap amal yang kita kerjakan harus kita dasarkan karena cinta kepada Allah. Yang keempat, hendaklah menyegerakan apa yang diperintahkan Allah agar doa kita dikabulkan. 4 inilah salah satu dari beberapa cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Demikianlah kajian kita siang ini, semoga bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, nanti boleh lewat WA. Sebelumnya marilah kita tutup kajian kita dengan membacakan doa penutup majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.